Dari secangkir kopi, Aceh belajar tentang tertinggal. Di Melabuh, saya duduk di warung kopi kampung, minum secangkir kopi kampung, tapi bukan cuma minum kopi pahit. Kita juga sedang minum pahitnya kenyataan. Saya duduk di warung, dan di samping saya, pekerja tambang yang bercanda. Logatnya, bukan logat Aceh, gayanya juga bukan lokal. Bukan salah mereka. Mereka datang karena ada peluang. Dan yang menyakitkan, kita cuma jadi penonton di tanah sendiri. Semestinya perusahaan masuk, ekonomi naik. Semestinya investor datang, rakyat sejahtera. Tapi faktanya, Aceh masih miskin, dana otsusnya miliaran, tapi masa depan pemuda masih recehan. Lowongan ada, tapi syaratnya tak pernah terpenuhi. Kalau terpenuhi pun syarat utama kadang harus ada orang dalam. Ya, skill kalah sama koneksi, prestasi kalah sama relasi. Nah, pemuda Aceh akhirnya apa? Kerja di retail, jaga toko, narik ojek, merantau, PTM ataupun bercengkrama di warung kopi sambil main game sembari mengumpat. Bukan karena malas, tapi karena pintu sering tertutup. Kita punya tanah, tapi tak punya tempat. Kita punya kekayaan, tapi tak punya kuasa. Ironis kan? Pemerintah bangga bangun gedung, bangga pasang baliho, bangga buat slogan, sibuk bangun citra pemerintahannya, tapi lupa bangun manusia. Lupa siapkan SDM, lupa latih pemuda, lupa buka akses adil, lupa membangun citra pemuda yang berkompeten. Akhirnya apa yang terjadi? Tambang dan perusahaan untung, investor senang, rakyat tetap buntung sambil tepuk tangan. Tapi dengar ini wahai pemuda Aceh dan yang lain, kalau sistem belum adil, jangan ikut lemah. Belajar skill, upgrade diri, kuasai teknologi, bangun usaha. Jangan cuma jago di warkop saja, tapi lemah di dunia kerja. Yang betul, bukan Buya Krung tedong-dong, Buya Tamong meraseki. Tapi yang cocoknya, Buya Krungnya bingong-bingong, Buya Tamong yang meraseki. Karena dunia itu tidak peduli siapa kita. Dunia cuma peduli seberapa siapnya kita. Dan suatu hari nanti yang kita harapkan itu, kita duduk di warung kopi, dan di sebelah kita, pemuda Aceh, jadi manajer, jadi pemimpin, jadi pengambil keputusan. Bukan yang jadi penonton. Karena Aceh itu tidak miskin. Yang miskin adalah keberpihakan dan kesiapan kerja. Karena di luar, pemuda Aceh itu mampu menguasai dunia usaha dan niaga. Tapi beda di Aceh. Dan ini juga bukan soal pemuda Aceh saja. Ini fenomena yang terjadi di negeri kita. Pemerintah harus lebih peka mempersiapkan skill dan juga kompetensi. Jangan cuma janji membuka ataupun menyediakan jutaan lapangan kerja. Tapi yang bekerja itu orang asing. Karena alasan pemuda Indonesia tidak siap SDM-nya. Jadi peluang pekerjaan itu untuk orang asing atau untuk rakyat Indonesia. Buktinya, masyarakat Indonesia itu lebih memilih bekerja di pemerintahan hanya dengan gaji kecil. Tapi gengsinya besar.